Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Rizal Dita Sugianto. Saya mahasiswa aktif Universitas Mercu Buana, kampus Warung Buncit, Prodi Teknik Mesin. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang tugas besar 1 fisika gelombang dan panas dengan judul konsep fluida statik dan dinamis, konsep gerak isolasi, dengan dosen pengajar Bapak Bakri Rio Rahayu. Yang pertama adalah konsep fluida statik dan dinamis. Fluida adalah zat yang dapat mengalir. Kata fluida mencakup zat cair dan gas karena kedua zat ini dapat mengalir. Sebaliknya, yaitu batu dan benda-benda keras atau seluruh zat padat tidak dapat digolongkan ke dalam fluida karena tidak bisa mengalir. Susu, minyak, pelumas, dan air merupakan contoh zat cair, dan semua zat cair itu dapat dikelompokkan ke dalam fluida karena sifat yang dapat mengalir dari satu tempat ke tempat yang lain. Selain zat cair, zat gas juga termasuk dalam fluida karena dapat mengalir dari satu tempat ke tempat yang lain. Fluida dibagi menjadi dua, yaitu fluida dinamis dan statis. Yang pertama adalah fluida dinamis. Fluida dinamis adalah fluida dapat berupa zat cair atau gas yang bergerak. Untuk memudahkan dalam mempelajarinya, fluida ini dianggap steady, yaitu mempunyai kecepatan yang konstan terhadap waktu, tak termanfaatkan atau tidak mengalami perubahan volume, tidak kental, tidak turbulen, atau tidak mengalami putaran-putaran. Yang kedua adalah fluida statis. Fluida statis adalah fluida yang berada dalam fase tidak bergerak atau diam, dan fluida dalam keadaan bergerak tetapi tak terdapat perbedaan kecepatan antar partikel fluida tersebut, atau bisa dikatakan bahwa partikel-partikel fluida tersebut bergerak dengan kecepatan seragam sehingga tidak memiliki gaya geser. Contoh dari fenomena fluida statis dapat dibagi menjadi statis sederhana dan tidak sederhana. Contoh fluida yang diam secara sederhana adalah air di bak yang tidak dikenai gaya. Selanjutnya adalah persamaan Bernoulli. Asas Bernoulli dapat ditafsirkan sebagai asas kelestarian energi dalam fluida, karena suku 1/2 RV² menyatakan energi kinetik fluida persatuan volume, dan suku RGH menyatakan energi potensial fluida persatuan volume. Dengan memakai sudut pandang ini, tekanan atau P dapat dipandang sebagai energi persatuan volume. Persamaan Bernoulli bisa digambarkan sebagai berikut. Kecepatannya rendah memiliki tekanan yang tinggi. Kecepatan tinggi memiliki tekanan yang rendah. Perubahan tekanan dalam fluida mengalir dipengaruhi oleh perubahan kecepatan alirannya dan ketinggian tempat melalui persamaan berikut ini. Berikut ini adalah persamaan Bernoulli. Akibat asas Bernoulli. Yang pertama adalah fluida statis. Saat V sama dengan 0, persamaan Bernoulli kembali pada persamaan fluida statis. Dan yang kedua adalah daya angkat pesawat. Jika H1 sama dengan H2, ketinggian fluidanya tetap, maka P ditambah 1/2 pro V² sama dengan konstan kecepatannya. Lalu terdapat dua kasus pada persamaan Bernoulli. Yang pertama adalah fluida statis. Fluida diam atau tidak mengalir. Kecepatannya itu adalah sama. V1 sama dengan V2 sama dengan 0. Persamaan ini menyatakan tekanan hidrostatis dalam zat cair pada kedalaman tertentu. Untuk persamaannya sebagai berikut. Yang kedua adalah fluida dinamis. Fluida mengalir pada pipa horizontal, H1 sama dengan H2 sama dengan H. Persamaan ini menyatakan jika V2 lebih besar dari V1, maka P1 lebih besar dari P2. Yang berarti jika kecepatan aliran fluida di suatu tempat besar, maka tekanan fluida di tempat tersebut kecil, dan berlaku sebaliknya.
Untuk persamaannya sebagai berikut. Soal latihan, sebuah tangki berisi air setinggi 1,25 meter. Pada tangki tersebut terdapat lubang kebocoran 45 cm dari kaki tangki. Berapa jauh tempat jatuhnya air diukur dari tangki? Untuk kecepatan untuk gravitasi diketahui sebesar 10. Untuk penyelesaiannya sebagai berikut. Selanjutnya adalah osilasi. Osilasi dapat terjadi jika sebuah sistem diganggu dari posisi kesetimbangan stabilnya. Osilasi sering disebut juga vibrasi, yaitu gerak bolak-balik. Karakteristik gerak osilasi yang sering dijumpai dan terkenal adalah gerak periodik. Bentuk gerak periodik terdapat pada sistem mekanika ketika gaya yang dikerjakan pada suatu benda sebanding dengan posisi benda tersebut relatif terhadap suatu posisi seimbang. Jika gaya selalu menunjuk posisi seimbang, gerak tersebut disebut gerak harmonik sederhana. Gerak harmonis sederhana. Osilasi gerak harmonis sederhana merupakan salah satu gerak osilasi yang sangat penting. Gerak harmonik sederhana akan terjadi jika ada gaya penuh atau returning force yang sebanding dengan simpangan dan simpangan tersebut kecil. Osilasi harmonik sederhana merupakan suatu gerak osilasi dengan yang dipengaruhi oleh gaya pemulih yang linier dan tidak mengalami gesekan sehingga tidak mengalami pengurangan atau disipasi tenaga. Osilasi harmonik sederhana juga dapat diartikan sebagai suatu sistem yang bergetar di mana gaya pemulih berbanding lurus dengan negatif simpangannya. Gaya pemulih merupakan gaya yang bekerja dalam arah mengembalikan massa benda ke posisi setimbangnya. Persamaan osilasi gerak harmonis. Persamaan osilasi gerak harmonis sederhana sebagai berikut. Soal latihan gerak harmonis sederhana, yaitu adalah sebuah partikel dengan massa 10⁻³ kg bergerak harmonik sederhana dengan amplitudo 2 dikali 10⁴ meter. Percepatan partikel pada saat simpangan maksimumnya adalah 8 dikali 10⁻³ . Hitung. Yang pertama adalah frekuensi getaran, yang kedua adalah kecepatan pada titik setimbangnya. Untuk penyelesaian soal tersebut sebagai berikut. Untuk hasil akhirnya, frekuensinya adalah 1/r⁻10 Hz. Untuk yang B, Vmax-nya itu adalah sebesar 4/10 kali 10⁴ amperes. Berikut merupakan daftar pustaka literasi yang saya kutip. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.